melihat Undang-Undang 10 tahun 2016, ini kan bukanlah sebuah undang-undang yang muncul secara tiba-tiba. Karena kalau kita mengacu kembali kepada konsep pemilihan kepala daerah secara langsung, kalau kita tarik mundur ke tahun 2005 dan 2006, pada saat itu setiap orang yang mau menjadi calon kepala daerah, dia harus mengundurkan diri. Jadi pada saat itu, tahun 2005 dan 2006, baik kepala daerah yang incumbent pun, dia harus mundur dari jabatan kepala daerahnya. Kalau kita melihat TNI Polri harus mundur, ASN harus mundur, kemudian para BUMN dan BUMD harus mundur, dan termasuk kepala daerah yang menjabat, dia juga harus mundur. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2004. Tapi kemudian ada putusan MK, kalau tidak salah tahun 2007 atau tahun 2008 yang mengatakan bahwa incumbent itu tidak boleh mundur, incumbent tidak harus mundur, tapi dia cuti selama masa kampanye. Sebagai kompensasi terkait dengan dia tidak harus mundur, maka ada aturan-aturan yang spesifik yang mengatur untuk incumbent. Yaitu misalnya pasal 71 yang sengaja, kalau kita lihat pasal 71 itu dalam Undang-Undang 10 sengaja didesain untuk memberikan kesamaan agar si incumbent tidak menyalahgunakan kewenangannya, tidak melakukan mutasi, tidak melakukan kegiatan putusan yang menguntungkan ataupun merugikan, dan kalau dia untuk tetap melaksanakannya, maka dia akan dikenakan diskualifikasi dan pidana. Pasal itu sengaja diciptakan secara sadar oleh pembuat undang-undang dan pemerintah untuk memberikan kesamaan porsi antara incumbent dan yang pendatang baru. Jadi, kalau kita melihat secara administrasi, bukan dari unsur administrasi dan rasio disidendi, kenapa pasal 71 itu muncul, itu adalah agar incumbent juga tidak menyalahgunakan kewenangannya pada saat dia menjadi paslon untuk periode yang berikutnya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa incumbent itu selalu yang harus dikejar. Itu sama-sama pada saat dia incumbent ataupun tidak incumbent, penerapan protokol kesehatan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 48 dan Undang-Undang 6 2018, deliknya itu adalah setiap orang atau barang siapa. Jadi tidak mengacu apakah dia incumbent atau tidak incumbent. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang PKPU 6 2020 kan juga tidak mengacu kepada incumbent atau bukan incumbent karena bahasanya adalah paslon, tim kampanye ataupun pihak-pihak lain yang terlibat.